Sindrom Crouzon oleh kelompok 7. Definisi sindrom Crouzon. Sindrom Crouzon adalah sindrom dominan autosom yang ditandai dengan trias, yaitu deformitas tengkorak, anomali wajah, dan exophthalmos. Sindrom Crouzon memiliki prevalensi 1/60.000 kelahiran. Sindrom ini disebabkan sinostosis dini sutural koronal dan sagittal yang mengakibatkan dismorfisme wajah. Pada anestesi pasien dengan sindrom Crouzon, harus dilakukan langkah-langkah untuk antisipasi dan persiapan penanganan jalan nafas yang sulit. Penyebab sindrom Crouzon. Penyebab dari penyakit Crouzon itu variabel ekspresi gen, yang mengarah ke variasi dalam presentasi fenotipik didapatkan. Mutasi gen Fibroblast Growth Factor 2, FGFR2, yang bertanggung jawab atas kondisi ini juga ditemukan dalam sindrom Apert, sindrom Piver, dan sindrom Jackson-Weiss. Craniosinostosis atau non-sindromik sebesar 0,3%, peran hipertensi vena sebagai mekanisme terjadinya hidrosefalus pada pasien dengan craniosinostosis telah dideskripsikan. Stenosis foramen jugular dan sempitnya fossa posterior adalah dua faktor utama yang menyebabkan hidrosefalus pada sindrom Crouzon dan deformitas Kledt-Leitz shuttle. Sindrom Crouzon ditandai oleh disostosis kraniofasial yang meliputi 3, yaitu kelainan bentuk tengkorak, anomali wajah, dan exophthalmos. Sindrom ini meliputi sekitar 4,8% dari semua kasus craniosinostosis atau penutupan prematur kranium, dan tidak ada kecenderungan ras atau jenis kelamin. Sindrom ini biasanya terdeteksi saat lahir atau masih bayi. Ciri fitur-fitur dysmorphik dapat dengan mudah terlihat. Deformitas kraniofasial terjadi terutama karena perbedaan tingkat dan waktu penutupan sutura tengkorak, menghasilkan penutupan prematur atau terlambat, menyebabkan berbagai kelainan dan deformitas wajah. Fitur-fitur dysmorphik ini dapat menjadi lebih menonjol atau menunjukkan regresi seiring bertambahnya usia. Fitur-fitur ini termasuk exophthalmos, hipertelorisme, strabismus, hipoplasia maksila, hidung parut dengan kompresi septum hidung, cacat bibir, prognatisme mandibula, atrofi optik, dan gangguan visual. Pasien dengan sindrom Crouzon dapat disertai dengan hidrosefalus, kejang, dan retardasi mental. Berikut merupakan gambar dilatasi ventrikel lateral bilateral dan ventrikel 3 pada CT scan pasien yang mengalami sindrom Crouzon. Patofisiologi secara genetik. Sindrom Crouzon merupakan penyakit autosomal dominan dengan gejala yang bervariasi yang disebabkan oleh mutasi gen pertumbuhan pada kromosom. Penyakit ini dikarakteristikkan dengan tulang kalvaria yang terlalu cepat menutup dan sutura basis kranial dan juga seperti halnya orbital dan maksila secara kompleks. Manifestasi klinik dan gambaran penderita terutama yang berkaitan dengan kelainan gigi geligi dan kraniofasialnya. Sindrom Crouzon terjadi karena penyatuan sutura atau garis tengah kepala yang mengalami abnormalitas. Penderita Crouzon syndrome juga kemungkinan menjadi buta diakibatkan sutura yang terlalu cepat menutup dan peningkatan tekanan intrakranial. Pasien Crouzon syndrome secara klinis mempunyai kepala yang pendek dan lebar. Atau sekitar 30% penderita Crouzon syndrome mengalami hidrosefalus, hypertelorism, dan orbital proptosis dan divergent strabismus. Tanda dan gejala yang sering terjadi antara lain ada pembentukan tulang kepala yang terlalu cepat atau craniosinostosis. Yang kedua ada perkembangan yang lambat dari hidung dan soket mata atau mid-face hipoplasia dan hidung berbentuk paru. Yang ketiga, mikrotia pada telinga. Yang keempat, kehilangan atau mengecilnya kanal telinga atau yang disebut congenital aural atresia. Dan penyakit ini menyebabkan kehilangan pendengaran. Anomali pada tangan dan kaki tetapi bukan sindatili, akanthosis nigricans, mandibula prognansi, gigi rahang atas crowded, oligodontia, seleh palat, makrodontia, maksila atresia. Tulang hidung anterior hipoplastik dan retrusi sehingga tidak mampu untuk mendukung jaringan lunak hidung. Perkembangan yang lambat dari hidung dan soket mata atau mid-face hipoplasia dan tulang hidung anterior hipoplastik dan retrusi sehingga tidak mampu untuk mendukung jaringan lunak hidung. Adapun manifestasi penyakit ini yang dapat ditemukan di rongga mulut antara lain, yang pertama, langit-langit pada palatum meninggi menjadikan lengkungan rahang dan retrusi. Kedua, perkembangan yang lambat dari hidung dan soket mata. Ketiga, protrusi mandibula adalah protrusi rahang bawah yang melebihi jarak normal dari basis kranium. Keempat, terjadi gigi berjajal pada maksila. Kelima, crossbite anterior dengan open bite posterior. Yang keenam, rahang maksila berbentuk huruf V. Dan yang terakhir ada maksila atresia. Gambar pertama menunjukkan gambar maksila atresia pada anak laki-laki penderita Crouzon syndrome. Yang kedua, ada gambar maksila atresia dari penderita Crouzon syndrome, ditandai dengan gigi rahang atas crowded, kemudian oligodontia, seleh palat, makrodontia, dan maksila atresia. Gambaran radiografi. Tanda awal radiografi pasien Crouzon syndrome sutura cranial sinostosis adalah sklerosis dan overlapping edge.
Secara normal, sutura tulang tengkorak kepala adalah radiolucent. Namun pada kasus ini tidak terdeteksi yang terlihat, hanya perubahan jaringan sklerotik. Penyatuan dasar kranium yang cepat mengakibatkan keterlambatan pertumbuhan wajah. Hipoplasia maksila merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya orbital proptosis. Disebabkan karena bentuk batas dari inferior orbital, dan jika maksila hipoplasti yang parah, maksila tidak dapat mendukung orbital secara adekuat. Secara tipikalnya, pada Crouzon syndrome manibula lebih kecil dari maksila, tetapi pada Crouzon syndrome maksila hipoplasia terlihat manibula prognansi. Diagnosa banding Crouzon syndrome adalah Apert syndrome dan Sater-Cohen syndrome, di mana terlihat adanya prematur craniocytosis yang merupakan bagian sindrom genetik yang sering terjadi. Insiden Crouzon syndrome berkisar antara 1:25.000 sampai 1:60.000 kelahiran. Penyebab lain craniocytosis harus dibedakan dengan Crouzon syndrome, termasuk sindrom-sindrom lain dari craniocytosis dan coronal craniocytosis syndrome. Karakteristik wajah membantu mendiagnosa Crouzon syndrome. Yang pertama ada gambar sagittal synostosis. Jika dilihat dari superior dengan ridge, sutura sagittal menyatu, dua buah temporal memanjang. Lalu pada gambar sebelah kanan terlihat frontal dan occipital bossing. Tengkorak kepala lateral, gambaran menunjukkan kranioplasti. Pada tanda panah, copper beating atau logam tembak memberikan efek pada seluruh bagian frontal, ditandai dengan adanya hidrocephalus yang disebabkan oleh craniocytosis. Adapun pencegahan Crouzon syndrome adalah craniosynostosis sulit dicegah karena kondisi ini merupakan kelainan bawaan akibat faktor genetik. Akan tetapi, pemeriksaan kehamilan secara rutin dapat dilakukan untuk mendeteksi dini timbulnya kondisi ini pada janin. Lalu, bayi yang terlahir dengan craniosynostosis perlu kontrol rutin ke dokter untuk memantau perkembangan otak dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk penanganan sedini mungkin bila bayi diduga mengalami gangguan. Sekian dari kami. Berikut adalah referensinya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Selamat mengerjakan post test yang akan diberikan.